Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anugrah Aulia Isra dengan NIM 20401124053. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang 3 pandangan filsuf besar di Yunani, yaitu Socrates, Plato, dan juga Aristoteles, yang dimana mereka ini membahas tentang esensi manusia. Adapun yang pertama yaitu Socrates. Ia percaya bahwa esensi manusia itu terletak pada kemampuan untuk berpikir kritis dan mencari kebenaran melalui introspeksi diri. Ia terkenal dengan pernyataan ketahui dirimu sendiri atau know yourself. Menurutnya, manusia itu sejatinya adalah mereka yang terus mempertanyakan dan merefleksikan diri untuk mencapai kebajikan dan kebijaksanaan. Nah, adapun metode yang digunakan Socrates adalah menggunakan metode dialektik atau dialog tanya-jawab untuk membantu manusia memahami hakikat diri mereka sendiri. Nah, seperti contohnya, bayangkan seorang pelajar yang bingung memilih jurusan di perkuliahan. Ia bertanya-tanya pada dirinya sendiri, apa sih sebenarnya yang benar-benar saya inginkan? Apa ketakutan dan kelemahan saya? Misalnya nih, ada seseorang pelajar yang bernama Budi yang bingung memilih jurusan di perkuliahan. Alih-alih mengikuti saran teman atau sekedar ikutan tren, Budi meluangkan waktu untuk bertanya pada dirinya sendiri, apa yang membuat saya merasa bahagia? Apa nilai penting bagi saya? Dengan merenung seperti ini, Budi mengikuti cara Socrates yang percaya bahwa mengenal diri sendiri itu adalah kunci untuk hidup bermakna. Nah, dari contoh ini menunjukkan bahwa esensi manusia menurut Socrates adalah kemampuan untuk berpikir kritis dan memahami diri sendiri, karena hanya dengan begitu kita bisa hidup sesuai dengan kebajikan. Nah, yang kedua yaitu Plato. Plato sendiri itu adalah murid Socrates yang mengembangkan gagasan bahwa esensi manusia terletak pada jiwa yang abadi. Dalam teorinya tentang dunia ide, jiwa manusia berasal dari dunia ide yang sempurna dan terperangkap dalam tubuh fisik. Adapun 3 bagian jiwa tersebut, yaitu yang pertama adalah akal atau logos, yang kedua semangat atau timos, dan yang ketiga ialah nafsu atau epitumia. Esensi manusia adalah keseimbangan antara ketiganya dengan akal sebagai pemimpin. Nah, Plato melihat esensi manusia sebagai jiwa yang terdiri dari akal, semangat, dan nafsu, dengan akal sebagai pengendali untuk mencapai harmoni. Nah, sebagai contoh, bayangkan seorang atlet bernama Ani yang sedang mempersiapkan lomba lari. Semangatnya mendorongnya untuk berlatih keras setiap hari, tapi nafsunya tergoda untuk memakan pizza setiap malam. Akal Ani mengingatkannya untuk menjaga pola makannya agar tetap sehat, agar performanya maksimal. Dan menurut Plato, esensi manusia adalah ketika akal mengendalikan semangat dan nafsu. Nah, dari contoh ini menunjukkan bahwa esensi manusia menurut Plato adalah jiwa yang seimbang, di mana akal memimpin untuk mencapai kehidupan yang harmonis. Nah, adapun yang ketiga atau yang terakhir yaitu Aristoteles, yang dimana Aristoteles ini memandang manusia sebagai makhluk yang rasional yang mencapai kebahagiaan atau eudaimonia melalui kebajikan dan keseimbangan. Seperti contoh, misalnya, ada seseorang yang bernama Sarah. Dia adalah seorang pekerja yang rajin. Dia bekerja keras untuk meraih promosi, tapi dia juga meluangkan waktunya untuk keluarganya dan hobinya seperti membaca. Dan itu menurut Aristoteles ialah Sarah sedang menjalani kebajikan keseimbangan. Tidak terlalu bekerja keras sampai burnout, tapi juga tidak terlalu malas. Dengan akal sehat, Sarah merencanakan hidupnya untuk mencapai kebahagiaan. Nah, dari contoh ini mencerminkan bahwa esensi manusia menurut Aristoteles adalah makhluk rasional yang bisa mencapai kebahagiaan dengan mengembangkan kebajikan dan menjalani hidup secara seimbang.
Dan yang terakhir, menurut pandangan saya pribadi, pendekatan Socrates adalah yang sangat relevan karena mengenal diri sendiri itu membantu kita untuk membuat keputusan yang lebih bijak. Namun, saya lebih condong ke Aristoteles yang dimana karena ia menawarkan panduan praktis untuk hidup bahagia melalui keseimbangan. Plato meskipun ia sangat inspiratif, tapi terasa agak sulit untuk menerapkan konsepnya karena dunia ide yang dia kembangkan itu sangat abstrak.